Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan pakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan Tuhan, memulihkan setiap hidup kami, menguatkan iman kami, dan menuntun setiap langkah kami Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, silakan Bapak Dono. Mic-nya bisa dinyalakan semua ya Bapak Ibu. Di nama Tuhan, Salam, selamat pagi. Mari Halo. kita sama-sama baca renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat Hakim-Hakim pasal yang ke-18 ayat 14 sampai ke 31. Ya, silakan baca bergantian. Kita baca dua ayat per orang. Kan saya mulai pada ayat yang ke-14. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan. Oleh sebab itu, insaflah apa yang akan kamu perbuat. Ayat 15. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Ayat selanjutnya, Ayat 16, sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. 17, maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Bapak Ferry mungkin bisa bantu 18, 19. 18, tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan efod, terafim, dan patung tuangan itu. Berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? 19, kata mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah, satu orang satu menjadi imam untuk satu suku dan kaum di antara orang Israel? Lanjut. Maka gembiralah hari imam itu. Diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Bu Jono. 22. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerjakanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani dan itu. 23. Mereka memanggil-manggil Bani dan maka berbaliklah orang-orang itu kata kepada Mika, mau apa engkau dengan mengerakkan orang? Lalu jawabnya. Ayat 24, Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimanakah perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Ayat 25. Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika
Setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Ayat 28. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob, kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Ayat 29, mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Pak Ferry, 30 Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musya bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. 31, demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Haleluya, puji Tuhan. puji nama Amin. Tuhan, kita sudah membaca ayat demi ayat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 18 ini. Di sini ada satu kisah yang luar biasa di mana Bani Dan itu ketika pada pasal sebelumnya dikatakan Bani Dan itu tidak mempunyai tanah pusaka, ya, memiliki pusaka untuk menetap atau tanah untuk menetap, ya. Bani Dan ini mencari, ya, dan akhirnya dia mendapatkan yaitu di tanah Lais ini dengan satu segala sesuatu yang dia lakukan, ya. Di sini ketika dia mau mengambil atau menyerbu tanah Lais ini, suku Dan ini menyuruh 5 orang untuk mengintai keadaan tanah Lais itu bagaimana, ya. Dan dikatakan daerah atau tanah Lais itu rakyatnya hidup aman, hidup tentram. Ya. Mereka tanah yang mau diduduki ini, tanah yang mau direbut oleh suku Dan ini adalah daerah atau tanah yang rakyatnya diam dengan sejahtera atau penduduknya ini sangat tentram, berkelimpahan, bahkan dikatakan aman dan tentram. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Dan ini adalah mereka melakukan ketika dia mau mengintai, dia ini mengunjungi rumah Mika, ya, dan melihat ada satu penyembahan berhala yang terjadi. Tetapi mereka tidak mengutukinya, tetapi sebaliknya mereka suku Dan ini mencuri, ya, mengambil barang-barang keagamaan dan membawa imamnya itu, orang Lewi itu agar dapat membawa mereka ke dalam satu lingkungan, yaitu agama yang palsu. Mereka juga mengancam imamnya ini, ya, mengancam mereka akan melindungi, ya, bahkan dengan satu biaya yang besar. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat, ya, Bani Dan ini melakukan untuk mendapat sesuatu, dia melakukan segala hal, ya, bahkan melewat penyembahan berhala pun dia lakukan. Ini menjadi menjadi gambaran dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, janganlah kita melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup, ya, yang sanggup memberkati, yang sanggup menyertai dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kalau kita lihat suku Dan ini, dia mengambil setiap peralatan, ya, mengambil imam
yang dibentuk atau yang dibuat oleh Mika ini. Ya, secara manusia kelihatannya bagus, tapi itu kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ini dilakukan karena menurut kebenarannya sendiri. Ya, demikian juga dalam setiap kehidupan kita, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan hidup semaunya kita atau menurut pandangan kita sendiri. Bahkan apa yang menurut kita baik belum tentu ya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita memaksakan diri, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sudah ya kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita dalam setiap perbuatan kita mau lihat apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak ya. Apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Terkadang dalam kehidupan kita ya banyak berhala-berhala menipu dan mengikat kita dengan janji keuntungan yang dihasilkan dari pekerjaan yang mementingkan diri sendiri ya. Terkadang itu yang kita lakukan. Yang penting kita untung besar, yang penting kita dapat sesuatu yang besar, tetapi itu semua tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar saat ini membebaskan diri kita dari segala penyembahan-penyembahan berhala. Ya, karena kita tahu Tuhan sudah memberikan nyawanya ya, sepenuhnya kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk membawa kita dari kehidupan kita yang sia-sia kepada kehidupan yang penuh harapan. Mari dalam hal ini kita juga mau belajar ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat suku Dan ini menyerang ya orang Lais dan menetap di sana di kota Lais itu. Ya, mungkin karena keberanian mereka, ya mereka mendirikan juga penyembahan berhala di sana yang telah mereka curi dari rumah Mika. Penyembahan berhala ini diperparah oleh fakta bahwa kegiatan yang itu diawasi oleh para imam yang merupakan keturunan Musa. Namun kemakmuran orang dan suku Dan tidak akan bertahan selamanya karena lebih banyak penakluk pasti akan datang kemudian. Kalau kita lihat akhirnya bagaimana dalam ayat yang ke-30, Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gerson bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Ya, ini apa yang didapat suku Dan ini tidak kekal, ya, tidak kekal. Tapi ada batasnya, ada waktunya. Demikian juga kalau kita peroleh dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, kita tidak akan menikmati selamanya, ya, tidak akan menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang memberkati dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh berasumsi bahwa kesuksesan adalah bukti bahwa kita berjalan di jalan yang benar. Ya, Tuhan telah memberi kita firman sebagai dasar yang kokoh bagi kita untuk berdiri dan itu tidak akan pernah gagal. Bahkan ketika segala sesuatu yang lain diambil. Dengan kata lain bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya, firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Apapun yang kita miliki, kalaupun itu hilang ya, karena kita dapatnya oleh kebenaran, apa yang kita lakukan oleh kebenaran, ya, walaupun itu hilang, tidak ada rasa kecewa, rasa putus asa. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita miliki, itu semuanya dari Tuhan. Ya. Satu hal pelajaran yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini, mari apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan menurut kehendak kita sendiri,
jangan menurut kemampuan atau kepandaian kita. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Puji nama Tuhan, itu renungan firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam setiap hati kami memiliki kerinduan, kami memiliki cita-cita, keinginan ya Tuhan. Tapi semuanya itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika kami berusaha, kami, oh Tuhan, mau mendapatkan apa yang kami rindukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kemampuan kami tidak mau mengandalkan kepandaian kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai, kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.